Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Dwi Pangestu dengan NIM D1C123018. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi dari MBKM, yaitu mata kuliah Sistem Jaminan Halal, yang dimana yang sudah saya pelajari. Yang pertama yaitu tujuan ruang lingkup dari sistem jaminan halal. Yang pertama itu tujuannya yaitu dari penyelenggaraan jaminan produk halal adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya umat muslim. Lalu yang kedua yaitu ruang lingkup jaminan produk halal, mencakup seluruh rangkaian proses yang dilakukan oleh suatu produk sebelum sampai ke tangan konsumen. Yang kedua yaitu tentang penyelenggaraan sistem jaminan halal, yang dimana tujuan utama penyelenggaraan ini adalah untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta menjamin ketersediaan produk halal guna menenteramkan batin konsumen muslim dalam mengonsumsi atau menggunakan suatu produk. Lalu yang ketiga itu ada kebijakan dan prosedur sertifikasi halal, di mana kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum dari perlindungan bagi konsumen muslim, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan daya saing serta keberlangsungan usaha di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Lalu tentang kriteria sistem jaminan halal. Terdapat beberapa kriteria dari sistem jaminan halal, yaitu meliputi penetapan kebijakan halal oleh manajemen, pembentukan tim manajemen halal, pemberian pelatihan dan edukasi bagi karyawan, serta penggunaan bahan yang terjamin kehalalannya. Lalu pada sistem jaminan halal dan manual halal, jaminan halal itu sebagai instrumen pendukung utama, yang mana merupakan bagi dokumen tertulis yang disusun oleh pelaku usaha sebagai panduan operasional dalam menjalankan sistem jaminan halal, di mana manual ini berfungsi sebagai bukti dokumentasi tertulis yang wajib dilampirkan saat pengajuan sertifikasi halal, baik untuk permohonan baru maupun perpanjangan. Di dalam manual tersebut, seluruh prosedur kerja, peran tim manajemen halal, dan langkah-langkah mitigasi risiko konsumsi dijelaskan secara mendetail. Selanjutnya ada titik kritis dan dokumen pendukung kehalalan bahan, yang dimana memastikan kehalalan bahan tidak cukup dengan melihat sifat dasarnya, nabati, hewani, dan mikroba. Resiko justru muncul dari proses rantai pasok, kontaminasi silang, dan penggunaan bahan tambahan tersembunyi. Titik kritis kehalalan bahan nabati itu adalah kontaminasi silang dan bahan haram, penggunaan bahan tambahan adiktif, enzim yang tidak halal, serta proses pencucian dan pengolahan. Contohnya itu adalah, ambil contoh satu yaitu dried products, yang mana sayur, buah-buahan, di spice dan herbs. Titik kritisnya itu pada bahan adiktif yang dimana mengandung laktosa dan minyak nabati. Pada laktosanya itu perlu dicek bahan penggumpal pada pemisah whey-nya, bisa dari hewan, rennet, dan bila menggunakan hewan halal, cek cara penyembelihannya. Selanjutnya itu adalah titik kritis dan dokumen pendukung kehalalan bahan mikrobial serta flavor, fragrance, kosmetik, dan obat-obatan, yang dimana titik kritis pada produk mikrobial itu dapat dilihat dari bahan penyusun medianya, enzim, bahan penolong, mikroba rekombinan, dan gen bahan haramnya. Kita ambil contoh pada asam amino, yang mana contohnya glisin dapat diperoleh sintetik, sistein dari rambut manusia atau bulu bebek, asam glutamat dari proses fermentasi. Titik kritisnya terdapat pada sumber asam amino glutamat, yaitu ingredient of media fermentation, enzim yang digunakan untuk pemisahnya. Selanjutnya itu ada tentang prosedur audit halal, yang dimana audit
Audit internal halal itu bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan dan kesesuaian antara praktik di lapangan dengan kriteria SJPH yang telah ditetapkan sebelum diajukan ke lembaga eksternal. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen bahan, proses produksi, fasilitas yang digunakan, hingga kemampuan tekstur produk. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pelaku usaha harus segera melakukan tindakan koreksi untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian produksi telah terbebas dari kontaminasi bahan haram atau najis. Baiklah, itu tadi penjelasan dari tiap materi yang telah saya pelajari. Mungkin ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.